Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini bertemu lagi dengan Ibu Rida Apriani Nasution yang akan mengajar geografi kelas 12. Oke, selamat pagi, tetap semangat dan selalu sehat untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran yaitu dengan materi mengenai fungsi dan manfaat interaksi desa dan kota. Nah, sebelum kita memulai materi tersebut, masih ingat kan materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang dampak negatif interaksi desa dan kota. Nah, di sini tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini, yaitu seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, adalah tentang fungsi dan manfaat interaksi desa dan kota. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah diharapkan siswa mampu untuk menjelaskan manfaat dan fungsi dari interaksi desa dan kota. Dan tujuan yang kedua adalah diharapkan siswa mampu mengaplikasikan pemanfaatan dan fungsi untuk kehidupan sehari-hari dari interaksi keruangan desa dan kota. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan langsung memulai ke materi yang berikut ini. Manfaat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar dua wilayah ini, yaitu bagi penduduk desa dan kota. Jadi apa sih manfaat yang bisa didapatkan dan bagaimana sih bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara dua wilayah desa dan kota ini? Kita akan membahasnya di lesson ini. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa yang namanya interaksi desa dan kota pasti menghasilkan yang namanya manfaat. Nah, manfaatnya itu apa saja? Jadi yang pertama teman-teman, manfaat dari interaksi tersebut adalah terpenuhinya barang-barang yang tidak ada di desa. Nah, ini kalau dari segi atau sudut pandang desa, jadi ada beberapa barang-barang teman-teman yang tidak ada di desa namun tersedia di kota. Misalnya hal-hal yang berbau ekspor, biasanya itu tidak ada di desa, namun ada di kota. Namun barang tersebut misalnya dibutuhkan di desa, misalnya seperti mesin-mesin atau misalnya traktor atau mesin-mesin pertanian yang canggih-canggih. Nah, biasanya disediakannya itu disuplainya di kota. Nah, makanya dengan ada interaksi ini, barang-barang yang sulit didapatkan tersebut akhirnya bisa didapatkan di kota, begitu. Nah, ada juga mungkin misalnya barang-barang yang mungkin bahan mentahnya berasal dari desa, namun misalnya kulit domba misalnya ingin dibuat menjadi sepatu atau misalnya tas dan lain-lain. Misalnya belum ada teknologi yang memadai untuk membuat hal tersebut di desa. Akhirnya dijuallah bahan mentahnya ke kota dan akhirnya bisa dibuat sebuah sepatu atau tas yang akhirnya digunakan juga oleh penduduk desa. Nah, ini adalah contoh dari terpenuhinya barang-barang yang tidak ada di desa. Nah, untuk manfaat selanjutnya yaitu masuknya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kota ke desa. Nah, jadi adanya kemajuan teknologi karena di kota itu biasanya teknologinya lebih berkembang dan ilmu pengetahuannya itu lebih banyak diserap oleh warga-warga kota. Biasanya ilmu-ilmu tersebut dibawa ke pedesaan untuk membangun desa tersebut. Nah, akhirnya pengaruh-pengaruh pemikiran tentang ilmu dan lain halnya ini masuk ke pedesaan yang berasal dari kemajuan kota tersebut. Nah, selanjutnya kalau manfaat bagi desa lagi ini adalah untuk membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian. Nah, jadi manfaat dari interaksi desa dan kota ini di sisi desanya adalah membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian teman-teman akhirnya di desanya tersebut. Dengan adanya tadi misalnya kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan misalnya ada beberapa pengusaha yang menanamkan modal di desa, akhirnya lapangan kerja di sektor pertanian juga akhirnya berkembang juga. Nah, kemudian kalau manfaat dari sisi perkotaannya apa saja sih? Jadi dengan adanya interaksi ini, kota juga diberikan manfaat. Yang pertama adalah terpenuhinya sumber daya alam sebagai bahan baku industri. Nah, tadi itu teman-teman misalnya
ada pabrik susu yang memerlukan suplai susu dari sapi-sapi, itu biasanya didatangkan dari desa. Kalau misalnya ada perusahaan kertas memerlukan kulit-kulit kayu yang biasanya tertanam di daerah pedesaan. Nah, sumber-sumber daya alam mentah ini yang biasanya tidak tertanam di kota, itu dipenuhinya oleh penduduk desa teman-teman dan diolah kembali di kota kayak gitu. Nah, selanjutnya manfaat bagi kota ini adalah terpenuhinya kebutuhan pokok yang dihasilkan pedesaan. Kebutuhan pokok ini ya seperti itu, seperti beras, lalu sayur-sayuran, itu biasanya penduduk desa teman-teman yang menghasilkan hal tersebut. Lalu akhirnya disuplai ke perkotaan seperti itu. Jadi karena penduduk kota ini tidak bisa memproduksi sumber daya alamnya sendiri, akhirnya dipenuhi oleh desa. Nah, manfaat selanjutnya adalah terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan bagi perkotaan. Nah, biasanya karena kemajuan teknologi, lalu banyak perusahaan berkembang di kota, lalu berbagai usaha, baik rumahan, retail, dan lain halnya, biasanya membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Banyak diperlukan tenaga kerja. Nah, biasanya tenaga kerjanya ini banyak disuplai oleh penduduk desa. Akhirnya, kota ini merasakan manfaat bahwa tenaga kerjanya ini yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di kota bisa dipenuhi oleh desa. Nah, selanjutnya manfaatnya adalah tersedianya tempat pemasaran hasil industri. Nah, jadi hasil-hasil industri yang tadinya dibuat oleh perkotaan akhirnya bisa dijual ke desa juga teman-teman, karena ada hal-hal tadi yang tidak bisa diproduksi di desa namun bisa diproduksi di kota. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Ibu harapkan semua siswa dan siswi bisa memahami dan fokus untuk mengikuti pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Baik, sebelum menutup materi pembelajaran untuk hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah bahwa fungsi dari interaksi desa dan kota yang pertama adalah sebagai sumber bahan mentah. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa desa sebagai pengekspor bahan mentah yang akan dibawa ke kota. Kesimpulan yang kedua adalah sebagai penghasil tenaga kerja. Yang ketiga, bahwa sebagai tempat wisata yang sangat indah untuk wilayah pedesaan. Dan yang keempat adalah sebagai mitra pembangunan untuk wilayah desa. Baik, kesimpulan yang kedua adalah tentang manfaat interaksi desa dan kota. Nah, manfaatnya adalah yang pertama, mampu meningkatkan hubungan sosial ekonomi antara penduduk desa dengan penduduk kota. Yang kedua, pengetahuan penduduk yang pastinya sangat meningkat di sini, sehingga banyaknya warga desa yang banyak berdatangan ke wilayah perkotaan. Yang ketiga, bahwa menumbuhkan arti pentingnya pendidikan untuk masyarakat pedesaan. Yang keempat adalah dapat menumbuhkan heterogenitas mata pencarian penduduk. Arti dari heterogenitas di sini adalah bahwa pada saat mata pencarian penduduk desa hanya sebagai petani, nah ketika mereka banyak bergaul di wilayah perkotaan, mata pencarian mereka itu bisa mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan pola wawasan, misalnya dengan cara berdagang dan lain sebagainya. Oke, demikianlah kesimpulan yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah disimpulkan tadi bisa menjadi pembahasan dan menjadi pembelajaran untuk kalian semua yang ada di rumah. Nah, sebelum Ibu tutup untuk materi kita hari ini, ingat ya, materi kita untuk minggu yang depan adalah tentang perpindahan penduduk. Nah, di sini pesan Ibu sebelum Ibu akhiri adalah tetap ingat untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan dirimu dan juga keluargamu. Ayo jaga bumi kita.